Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Dan tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Allah akan membalaskan dengan balasan yang terbaik, ya. Berikutnya untuk seluruh pewarta kasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara, di dalam negeri, ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya, ya, link kajiannya. Jadi jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah ulang, jangan, ya. Berikutnya semuanya aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih, alhamdulillah atas doa baik dari kalian semuanya, ya. Dan juga berdoa semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah curahkan untukmu juga. Sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita itu bagian dari doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya robbal alamin. Oke, terima dulu salam dari aku, salam Isra, Islam rasional untuk kalian semuanya. Ini suasananya mungkin nggak jauh beda di tempat kalian, ya. Makanya aku pakai jaket, dingin sekali, dan ini lagi hujan, ya. Semoga saja ini sudah kita tutup semua. Suara hujannya tidak menjadi noise dari shooting kita kali ini, ya. Oke. Mengusir dingin dulu. Dingin takut. Aduh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita masuk seri yang kedua. Kalau aku perhatikan seksama komentar-komentar kalian, itu banyak yang tergagap-gagap. Banyak yang tergagap-gagap, ya. Jadi dalam otak-otak kalian itu dikirain Injil itu cuman ini. Nih, ya. Ini perjanjian lama, baru. Ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Lu kira Injil itu cuman Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu? Ya. Itu kan yang di kanon. Di luar yang di kanon itu Injil itu banyak. Ya. Banyak sekali Injil itu. Cuman akhirnya yang di kanon oleh keputusan bapak-bapak gereja menjadi 4 itu. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya. Selainnya itu ya apokrifa. Dan itu pun menjadi sebuah pertanyaan memang. Artinya kanon itu bisa nggak didiskusikan kembali? Apakah memang yang lain itu apokrifa? Apakah itu benar-benar sahih? Apakah Yohanes dan Matius itu benar-benar murid Yesus? Kalau Markus dan Lukas jelas tidak. Terus sekredibel apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Cuma kan akhirnya ya kita sudahlah terima saja hasil keputusan konsili, ya. Yang telah konsili itu ya katakan rapat akbar gitulah. Rapat akbar, ya. Yang ada bapak-bapak gereja lah, ya, menentukan akhirnya ya 4 Injil itu.
Ketika aku kemarin mengawali, sebetulnya aku akan menjelaskan tubuh kebangkitan Yesus itu ragawi atau rohani, itu aja. Cuman kan entry pointnya itu nggak bisa kalau langsung ke sana, aku nggak bisa begitu. Kita harus masuk dari hal yang lebar dulu, nanti mengerucut. Ciri-ciri kajianku seperti itu, ya. Maka kita harus lihat dulu pendapat Paulus itu seperti apa. Maka kalau kita ya mau menukil pendapat Paulus, ya nggak bisa tidak. Kita lihat di surat-surat kirimannya Paulus, ya. Nah, kemarin sudah kita diskusikan di Galatia. Jadi itu surat kiriman Paulus terhadap orang Galatia, ya. Dia jelas punya Injil gitu loh. Lah kamu goblok, gitu aja gap-gap. Makanya kalau belajar itu yang benar. Tapi jangankan yang Islam, yang Kristen juga goblok. Sudah jelas ini dinukil bahwa Paulus itu punya Injil, masih ditolak saja. Gitu, pasti masuk surga, pasti masuk surga. Surga dari Hongkong aja, orang kitabmu sendiri aja kamu lawan kok. Jadi rata-rata kalian tergagap bahwa Paulus itu punya Injil. Gitu loh ya. Kemarin sudah ditegaskan bahwa dia menerimanya beda. Injil dia itu ini ya, paralambano, itu menerima. Artinya dia tidak menerima dari manusia. Ini apokalipsos, ini artinya dia terima langsung Yesus yang menyatakannya kepada dia. Benar atau tidak, walau alam, itu pengakuannya Paulus. Terserah kalian, kalian mau percaya atau tidak. Yang jelas Paulus dia klaim dia punya Injil. Dan syaratnya dia bilang Injil dia itu bukan dari manusia, bukan seperti Matius, Lukas, Yohanes, ya, bukan seperti yang 4 itu, bukan seperti Matius, bukan seperti Markus, bukan seperti Lukas, seperti Yohanes. Kalau Lukas kan jelas, di awalnya juga jelas dia menuliskan Injilnya untuk Theophilus, dan dia merangkum beberapa informasi dipersembahkan kepada Theophilus. Siapa Theophilus itu? Rame lagi. Kemarin aku jelaskan, hamba Allah itu loh Theophilus itu, ya. Jelas mereka punya sumber. Nah, kalau Paulus punya sumber, tapi sumbernya langsung ke Yesus. Makanya dia katakan dia tidak menerima dari manusia. Paralambano itu menerima artinya. Dia tidak terima Injilnya itu, dia tidak terima dari manusia, tapi dia terima langsung lewat apokalipsis atau pernyataan atau yang dinyatakan oleh Yesus kepada dia. Itu Galatia seperti itu. Kalau terus kamu menentang bahwa Paulus nggak punya Injil, lah ini Galatia mau dibawa kemana? Mau dibuang? Tapi jangankan yang Islam, yang Kristen saja bengong. Kalau belajar nggak sungguh-sungguh. Aku kan nggak pernah tidak tekstual. Aku nggak berani keluar dari catatan-catatan Alkitab. Bahas Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru begitu, membahas Al-Quran Perjanjian Terakhir juga begitu. Sandarannya harus ke teks dulu, teksnya seperti apa. Nah sekarang terserah kalian. Kalau kalian ngomong bahwa Paulus nggak punya Injil, ya kalian berarti menolak Galatia ini. Buang aja. Kalau ditolak, lalu untuk apa? Ada di situ tapi ditolak, dibuang aja. Ya, masalah percaya tidak itu memang kembali kalian. Sebagaimana dia mengaku bahwa dia ketemu Tuhan Yesus, ya, hati-hati loh ya. Tuhan bagi Paulus bukan berarti Allah. Nanti terus yang Tritunggal, yang oneness gede kepala. Nggak, Yesus nggak pernah dialahkan oleh Paulus. Dia tetap mengatakan dia Tuhan bukan Allah. Ya, oke. Kan sama waktu dia berjalan ke Damsik, ya, setelah mengantongi surat izin gitulah ya, surat izin dari Rom, dia mau bantai itu pengikut Kristus. Kan dia juga klaim di tengah jalan dia ketemu, meskipun klaimnya juga amburadul juga. Satu sisi melihat tidak mendengar, di sisi lain mendengar tidak melihat. Ini nggak bisa dirukunkan, ya. Ini nggak bisa dirukunkan sama dengan yang kemarin. Mana itu yang coro yang berkuar-kuar itu bisa nggak merukunkan antara 6 dan 8 itu? Berapa hari kemudian itu Yesus itu dipermuliakan di atas gunung? Nggak ada yang bisa. Sudah, makanya
Itu anggap aja radio yang rusak, ya. Jadi nggak perlu didengar teman. Kalau kalian mau dengar ya silakan. Kalau aku nggak mutu, nggak kualitas, itu anggap aja angin lalu. Nggak bisa dirukunkan itu. Sama dengan pengakuan Paulus. Dia bilang dia melihat ada yang nggak mendengar, satu lagi ada yang mendengar tidak melihat, mana yang benar? Nah sekarang kembali ke sini. Kalau itu diterima, seharusnya ini ya diterima. Kalau enggak ya Paulus kalian tolak, kan gitu. Bismillah. Jadi Paulus itu punya Injil dan dia sudah jelaskan, deskripsikan Injilnya nggak sama dengan Injil yang ada ini, karena dia terima bukan dari manusia tetapi dari Yesus langsung. Para lambano itu dia tolak, yang ada adalah apokalipsis. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana cara dia mendapatkan Injil itu seperti apa sih? Kita kan penasaran. Dia sudah klaim bahwa dia punya Injil. Sekarang kita tahu. Oh, dia punya Injil. Lalu pertanyaan berkembang, bagaimana cara dia mendapatkan Injil? Kalau yang 4 ini kan sudah jelas dia punya sumber data, maka dia tulis data itu dalam suatu laporan yang kemudian disebut Injil. Lebih jelas lagi kalau kita lihat Lukas. Lukas itu gamblang banget, ya. Lihat di Lukas 1 itu, ya. Begitu gamblang dia memberikan deskripsinya tentang Injilnya. Injil Lukas, pendahuluan. Dengar. Otakmu pasang, telingamu buka supaya gobloknya bisa hilang. Dengar. Lihat ini apa kata Lukas. Theophilus yang mulia, ini introduction-nya ini ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ya, siapa yang menyusun? Orang, ya. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Siapa dia? Nggak tahu kita. Pokoknya ditulis saksi mata dan pelayan firman. Nggak tahu si Bertus kah, si Bartolomeus kah, si Pius kah, siapa kita nggak tahu. Ya. Sama seperti dulu. Siapa yang membunuh 7 jenderal? PKI. Iya, PKI siapa? PKI itu kan nama kelompoknya, nama orangnya itu loh. Nggak mungkin kelompok itu bisa membunuh. Yang membunuh kan tuh orangnya yang masuk dalam kelompok PKI. Untung, nggak mungkin Untung sendirian sanggup. Pasti kan banyak. Sama dengan ini. Akhirnya kita nggak jelas, cuma disampaikan berita. Ya, saksi mata dan pelayan firman. Siapa mereka? Kita tidak tahu, ya. Kalau tidak dijelaskan ya sudah, jangan ditanya. Ya kita nggak tahu, memang nggak menjelaskan kok. Ya, oke. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dari mana dia mendapatkan informasi yang dia selidiki peristiwanya itu secara seksama? Ya dari saksi mata dan pelayan firman. Gitu ya. Lalu diaturkan bagimu, ya, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Artinya apa? Lukas itu coba memberikan garansi bahwa ini lo benar. Karena apa? Beritanya sudah tak selidiki. Dari mana Lukas dapat berita? Ya dari saksi mata dan pelayan firman. Siapa itu? Manusia. Gitu loh. Gamblang, apa sulitnya memahami gitu aja. Sama seperti ini. Dia juga punya Injil, tapi Injilnya beda. Karena si Paulus mengatakan dia tidak menerima dari manusia. Dia menerimanya langsung dari Yesus. Beda. Berarti ada Injil lain yang beda dari keempat Injil itu, gitu loh. Otakmu bukan goblok. Oke, sebelum kita cari tahu bagaimana caranya Paulus itu bisa punya Injil, dia cara mendapatkannya seperti apa gitu loh. Kalau tadi kan mengkoleksi si Pak Lukas tadi, ya, mengkoleksi dari manusia, dari orang, ya, pelayan firman dan saksi mata itu tadi. Oke, sebelum sana aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian.
Bismillahirrahmanirrahim ya. Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional. Oke, salam Isra untukmu saudaraku Kang Mas Nurkolis yang ada di Brebes. Kita lanjut dengan Soleha kita Gispati. Alhamdulillah nyimak Tuan Guru. Semoga Gusti Allah yang Maha Agung selalu merahmati kita semua. Salam Isra dari Palu. Amin, amin ya robbal alamin ya. Terima kasih untuk Soleha kita Gispati yang ada di Palu dan salam Isra untuk semua saudara muslimku yang ada di Palu. Yang punya Jogja, Kang Mas Edi Margono, EM. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, matur nuwun Kang Mas dengan setia hadir dalam kajian-kajian membersamai kita ya. Oke, salam Isra untuk Kang Mas Edi Margono. Salam Isra juga untuk semua saudara muslimku yang ada di Yogyakarta. Kemudian Kang Sarhan Gipari menyimak setelah 1 jam tayang ya. Setelah seharian terang, malam ini kembali diguyur hujan. Sama berarti. Ini dari pagi hujan terus ini sampai dingin. Atur nuhun Kang Sarhan Gipari. Bandung panen hujan ya. Tapi tetap jangan pernah merasa khawatir karena hujan juga tetap masih saja air. Kalau hujan duit bisa bahaya nanti. Inflasi devaluasi nggak tertahankan ya. Mau sampai hujan duit. Hujan duit itu lagunya Latif M, penyanyi dangdut tahun 70-an, 70 mau ke 80 ya. Itu penyanyi dangdut dari Lampung ya. Lagunya Hujan Duit. Tapi sekarang masih hujan air. Semoga nanti hujan duit. Oke, kita lanjutkan Kang Ilham Perdana ya. Aku kalau ngomong musik sama kalian nggak nyambung sih ya, karena ya kalian masanya eranya beda ya. Jadi nggak, kalau aku cerita musik-musik masa lalu kalian nggak connect. Otaknya itu nggak nyetrum gitu. Oke, Ilham Perdana. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Beti Surakarta hadir. Monggo salam Isra untukmu dan untuk semua keluarga yang ada di Surakarta. Bu nih, alhamdulillah Banjarmasin bisa nyimak kajian agak awal. Monggo silahkan. Yang saya ingat penjabaran mantan agama saya dulu bahwa tubuh kebangkitan Yesus itu adalah menunjukkan kemuliaan dirinya sebagai Allah dan manusia dalam dalam bentuk fisik setelah kebangkitan, yakni menandai bahwa Yesus telah memperbaiki hubungan yang sudah rusak antara Allah dan manusia karena dosa waris. Darahnya yang tercurah membersihkan dosa-dosa kita, dan tubuhnya yang bangkit sebagai tanda bahwa hubungan kita dengan Allah telah baik. Seingat saya begitu Tuan Guru. Iya, tapi permasalahannya yang sedang kita kaji bukan itu. Kalau ngaji diperhatikan, karena judulnya sudah jelas, tubuh kebangkitan Yesus dari rohani ke ragawi. Artinya ada paradigma berpikir yang berbeda. Mainstream sekarang, Kristen mainstream menganggap lahirnya itu, atau jangan lahir ya, karena lahir itu dari gua gerba. Bangkitnya Yesus itu adalah bangkit secara ragawi. Nah itu yang sedang kita kaji. Bener nggak? Bangkitnya itu ragawi seperti bangkit kita ini. Ada tulang, ada tangan, ada kepala. Atau bangkit rohani. Itu loh yang sedang kita permasalahkan. Itu loh. Yang kamu sampaikan ini nggak salah, bener. Ini kan dogma yang dibangun oleh Paulus. Cuman bukan itu masalahnya. Paham? Masalahnya ketika Yesus bangkit, ya, itu kebangkitannya itu rohani atau jasmani? Ragawi ini loh, fisik atau psikis? Itu masalahnya. Ya, kan sudah aku ceritakan awal kajian kita karena yang kemarin tentang Elia itu ya, nanti dianggap sebagai reinkarnasi. Aku bilang nggak mungkin. Orang Yahudi itu tidak pernah berpikir reinkarnasi, kebangkitan kembali, orang mati ya sudah, cuman sekali gitu loh. Maka akhirnya kita membahas kebangkitan ini. Ya, oke. Kalau nonton videoku itu memang nggak bisa sih kalau lepas. Dia harus
ya memang harus terus ikut. Jadi ngerti kerangka berpikirnya. Oh ini kenapa dari sini ke sini, sini belok lagi ke sini gitu. Oke, sekali lagi apa yang dikatakan Bu Ne itu benar, cuman bukan itu yang masalahnya. Yang masalahnya adalah ketika Yesus bangkit itu bangkit secara rohani atau jasmani. Tuh, ya. Oke. Terima kasih Bu Ne yang ada di Banjarmasin. Semoga tetap selalu eksis dalam Islam sampai nanti menutup mata, ya. Ini adalah mu'alaf yang tangguh, ya, yang benar-benar mengoptimalkan rasionalitasnya. Jadi kalau kita mengoptimalkan rasional, ya akhirnya Islam. Akhirnya Islam. Aku punya catatan, kapan-kapan mungkin bisa aku tunjukkan. Itu tokoh Kristen Ortodok Amerika itu masuk Islam loh. Sudah tua gitu orangnya. Ya sudah tahu mau nikah gimana? Karena kan dia dulu kan tidak nikah karena Ortodok itu dekat-dekat ke Katolik. Masuk Islam. Subhanallah, alhamdulillah. Karena apa? Karena rasionalitasnya diberdayakan. Sama seperti Bu Ne ini. Dia memberdayakan rasionalitasnya, dia menuntut sesuatu yang harus sejalan dengan rasio, dengan pemikiran. Kalau enggak ya itu dogma. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Bu Ne. Salam Isra untukmu, untuk keluarga dan untuk semua saudara muslimku yang ada di Banjarmasin. Kita lanjut. 452 Geopark Sukabumi nyimak aja Gus, lanjut. Oke, Sukabumi ayak naonnya? Entah ayak dodol lah tuh. Dodol tuh di Garut tepat. Oke, terima kasih 452 ya. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Sukabumi ya. Maybe sometime bisa jalan-jalan ke Sukabumi. Atur nuhun Kang. Kita lanjut sekarang ke Aisyah, soleha kita dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Surabaya. Bil khusus untuk soleha kita Aisyah bersama keluarga. Oke, dari Surabaya kita lanjut ke Langkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir dalam kajian Gus Beti. Monggo silahkan ya. Kita lanjut Kang Mas Didi yang ada di Brebes. Ini jagoan dakwah juga ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir nyimak Gus. Monggo silakan Kang Mas Didi ya. Monggo silakan. Kemudian Kang Mas Wahyu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak Gus. Salam Isra juga untukmu. Kang Abdul Muluk ya. Dari Brebes kita ke Deli Serdang. Izin nyimak Gus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo silahkan. Kemudian Kang Arif Muksinin Tuban, siap hadir Gus. Mantap. Ilham Gans. Tadi ada dua nama Ilham ya. Ini ada Ilham Gans lagi. Gurunda keduaku dalam berlogika karena Cak Nun guru pertamaku. Oh, mantap. Cak Nun ya, semoga beliau diberi kesehatan ya. Kok tampilan awalnya kemarin sepertinya kurang prima ya. Yang bareng dengan Kang Mas RJ itu ya. Aku lihat kok beliaunya seperti kurang sehat gitu. Tapi semoga Allah memberikan kesehatan untuknya ya. Mereka adalah kelompok orang-orang yang berani berpikir. Kalau berpikir saja sudah takut, bagaimana mau bertindak gitu ya. Oke, terima kasih untuk Kang Ilham Gans ya. Tapi kalau disajarkan dengan Cak Nun jauh lah ya. Jauh. Banyak memang teman-teman ya. Banyak itu artinya ada beberapa kali ya aku bilang asik kalau bisa tampil bareng Cak Nun gitu. Ya mungkin asik, mungkin juga enggak, karena masing-masing punya pemikiran. Yang saya enggak setuju tuh kalau dia ngomong bahwa musik tidak punya agama. Musik kok enggak punya agama? Ya harus dipahami musik itu nanti menjadi simbol agama. Malam Kudus itu mau diputar balik seperti apapun itu Kristen. Sholatullah, salamullah mau diputar balik bagaimanapun itu Islam. Jadi jangan dikacaukan. Pada konteks itu aku enggak ada kompromi, aku enggak sepakat dengan dia. Ya, enggak sepakat. Musik itu dia tidak punya agama kalau masih dalam partitur. Ngerti kamu tuh partitur?
Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Itu masih netral, belum punya identitas dia. Tapi kalau sudah dalam rangkaian Indonesia tanah airku, notasi not-notnya itu sudah tidak bebas lagi. Dia perlambang dari keindonesiaan kita. Nggak bisa lu langsung diganti cucak rowo. Terus gimana? Cucak rowo sing dawa buntute. Nggak boleh. Ya. Begitu juga malam kudus tuh diganti sholatullah. Nggak boleh. Malam kudus biar malam kudus, sholawatan biar sholawatan gitu. Jadi pada titik itu aku menolak. Sama sekali nggak ada kompromi. Aku nggak setuju. Tetapi tetap aku hormati. Beliau begitu silahkan. Pada titik-titik yang lain aku setuju. Jadi banyak setujunya dari nggak setujunya. Sesuatu yang aku perlu belajar dari beliau adalah kejuhutannya. Ya, Cak Nun tuh kalau mau kaya itu, aduh. Tapi dia tidak tergila-gila oleh itu. Yang hebat tuh sebetulnya bukan Cak Nun, orang-orang yang mendampinginya itu yang hebat. Seperti aku ini nggak hebat, tapi istriku tuh hebat. Bagaimana dia bisa tahan hidup menderita bersamaku, mendampingi aku dakwah, itu hebat. Kan kita tahu namanya perempuan itu sama harta ya mesti suka. Nah ini istrinya pendakwah yang kerjanya nggak jelas. Ya kalau pendakwah kelas level top yang ada di yang di Muara Gading sana lah ya. Ya. Nah ini pendakwah anti mainstream. Rumah aja ngontrak. Jadi yang hebat itu bukan aku, pendampingku. Begitu juga Cak Nun. Cak Nun itu hebat, tapi yang lebih hebat lagi pendampingku. Ya. Tidak tergoda dengan kenikmatan duniawi ya. Jadi kalau Cak Nun mau kaya itu dia bisa, tapi dia tidak tertarik untuk itu gitu ya. Dia dari nulis saja berapa duitnya. Dia dulu jago nulis di media massa ya, jago nulis. Dia diundang TV dia enggak mau. Jadi kalau ada yang taruhlah kalian nggak setuju dengan pernyataan dia terakhir yang jadi kontroversial, yang nggak setuju ya sudah nggak setuju gitu loh. Jangan berlebih-lebihan seolah-olah kamu itu lebih baik daripada Cak Nun. Yang namanya demokrasi ya begitu. Ya perbedaan pendapat itu harus dirawat. Kalau semuanya mau seragam ya untuk apa berdemokrasi? Gitu loh. Maksudku aku juga nggak harus kalian semua setuju dengan pendapat Cak Nun. Aku juga nggak semuanya setuju kok. Tentang musik tadi aku nggak setuju. Tapi aku nggak terus berlebihan seperti yang ada di media massa. Aduh nggak pantas begitu. Kok nggak takut ya nanti ternyata di mata Allah bahwa Cak Nun lebih mulia daripada yang mengolok-olok itu gimana? Ya. Jadi untuk Kang Ilham Gans aku tetap wait and see, tidak cek kosong ya. Pada sisi aku tertentu aku setuju, pada sisi tertentu aku enggak gitu ya. Dalam kejuhutan aku harus angkat topi sama manusia satu ini ya, sama Cak Nun. Kalau sama masnya aku pernah ketemu dan sempat ngobrol, yang sudah almarhum dosen di sini kan, dosen bahasa Arab di UN. Ya ada satu pertemuan antara penggiat dakwah, aku ketemu masnya. Kalau di Facebookku itu ada gambarnya ya, silakan hunting di Facebookku. Oke, untuk Ilham Gans, nggak tahu kamu ada di mana juga ya. Kamu ngomong ada di mana supaya silaturahmi kita itu semakin raket sama saudara muslim. Kita lanjut Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap nyimak dedel duel untuk didekonstruksi baru. Pasang otak. Giswati punya, dedel duel ini Gun Endros punya. Mengikis kebodohan agar bertepi. Nah, ini idolanya si Rini ya, bodoh tak bertepi. Salam Isra buat semuanya, Aku senang kalian masing-masing punya ikon ya, bagus. Itu bisa memberikan kita dorongan semangat untuk belajar. Atur nuhun Kang Hermana Natawijaya. Selanjutnya Kang Irfan Al Akbar menyimak setelah isya dan makan malam.
menunggu penjelasan misteri kebangkitan Yesus tubuh jasmani atau rohani. Makasih dari Kerinci Jambi. Mantap, matur nuwun untuk Kang Irfan Al Akbar. Jumat Wage, salam Isra, monggo. Kang Pep Hendrawan, salam Isra semuanya, monggo, mantap. Ini soleha kita Rini Ernawati Ratna, Rare, disingkat Rare ya. Rini Ernawati Ratna. Demak hadir Gus. Ojo dibanding-banding ke Gus, yo mesti kalah. Ndak. Kita kan ndak boleh. Lihat di Al-Quran itu, kita tidak boleh membandingkan satu nabi dengan nabi yang lain. Karena masing-masing nabi itu diberi sesuai dengan kelebihannya masing-masing. Ya, nggak boleh. Kita harus menghormati dari mulai Adam, nanti Moses, nanti Esau, Isa, Kanjeng Nabi Muhammad, dan semuanya kita hormati ya. Ojo dibanding-bandingke. Oke, matur nuwun untuk sopo iki? Rini Ernawati Ratna. Oke, sekarang kita berlanjut ke Jakarta dari Demak. Ada MBR. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir. Berhubung tema kali ini kematian dan kebangkitan, izinkan saya bertanya, dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, bila ada muslim yang wafat pasti akan mengucapkan semoga tenang di sisi Allah untuk mendiang yang baru wafat. Nah, pertanyaan Gus, apakah benar bila ada orang Islam yang meninggal pasti akan merasakan ketenangan dan diterima di sisi Allah? Bukankah mereka akan ditaruh di alam barzah dan akan dihisab serta siksa kubur, Gus? Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya enggak lah. Itu kan kita mendoakan, gitu loh. Jadi perspektifnya itu harus dipahami itu sebagai doa. Kita mendoakan. Kalau yang seperti kamu bilang ya enggak lah. Ya. Jadi kalau ada yang bilang seperti yang kamu bilang begini kan, berhubungan tema kali ini kematian dan kebangkitan, izinkan saya bertanya, dalam kehidupan umat Islam, bila ada muslim yang wafat pasti akan mengucapkan semoga tenang di sisi Allah. Itu harapan, itu doa. Etika kita kalau ada saudara kita, teman kantor, teman bisnis, teman bermain, teman bermusik, teman bernyanyi meninggal, kita dapat kabar ya semoga ya tenang di sisi Allah. Itu bukan pasti tenang ya, nanti tergantung amal perbuatannya. Itu hanya doa gitu ya. Makanya nanti sallallahu alaihi wasallam itu nama atau doa? Alaihi salam itu nama atau doa? Itu debatnya rame lagi gitu. Ya. Jadi kalau ada teman kita yang mengucapkan semoga tenang di sisi Allah, itu doa ya, mendoakan yang meninggal. Ya etika pergaulan. Kan nggak enak kalau kita bilang semoga dihajar sama Allah, kan gitu juga enggak. Ya keluarganya bisa nggak terima. Dan kamu juga nggak mungkin bilang gitu. Ada teman bisnismu meninggal terus kamu bilang, si Rino meninggal gitu. Terus kamu bilang semoga dihajar di sisi Allah. Kan ya nggak etis gitu. Ya walaupun tahu dia itu misalkan bajingan, tukang ngemplang, hutang nggak bayar, penipu gitu. Tapi kan ya etikanya kamu nggak bilang begitu. Gitu. Jadi itu hanya doa ya, doa. Namanya doa kan boleh-boleh saja. Kamu pun kalau mau mendoakan yang lain juga tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu begini, dan aku pernah ungkap tapi itu masih di Facebook dulu ya. Ketika ada orang meninggal terus dikomentari begini, wah ini amalnya banyak ini, gitu ya, amalnya banyak. Masalahnya sekarang amalnya banyak itu amal yang mana? Gitu loh ya. Amal yang mana? Karena amal itu kan ada dua. Amal, ya itu ada amal baik, ada amal buruk. Ya. Terus orang mau komentari, oh ini amalnya banyak ini. Ya iya, amal yang mana dulu gitu. Ya. Oke. Terima kasih untuk MBR, semoga sehat selalu bersama keluarga dan salam Isra semuanya. Dan semoga tetap menjaga Islam sampai nanti menutup mata. Itu doa dari aku, dan aku mengajak teman-temanku semua mendoakan saudara-saudara kita yang hijrah ya. MBR, terus Bu Ne, terus siapa lagi lah ya, yang hijrah, semoga istiqomah di dalam Islam. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian Kang Samsul Yatim, Gelartika salam Isra, bukan yang bangkit makan ikan goreng itu ya. Ini juga jadi masalah. Masalahnya itu ikan goreng apa ikan bakar gitu loh. Itu ada dua pelaporan Injil yang berbeda. Ya.
Dikirain wah itu bukan masalah besar, tuh masalah kecil, goreng dan bakar. Iya, tapi Yesus bilang, apabila kau tidak setia kepada perkara-perkara kecil, maka jangan harap kau setia dalam perkara-perkara besar. Itu harus diselesaikan tuh. Sebetulnya yang dimakan tuh ikan goreng atau ikan bakar, berbeki. Karena dalam Injil yang aku pernah baca itu, Injil dalam edisi Inggris itu nggak rice, nggak goreng, tapi berbeki. Berarti kan dibakar itu ikannya. Dan sepertinya aku lebih cocok dibakar karena simple, ada bara api, bakar, selesai. Digoreng kemana cari minyaknya? Ya. Jadi rasionalis kita kalau itu dipacu dengan maksimal memahami teks-teks suci, itu kita nggak gampang dibodoh-bodohi oleh tafsiran-tafsiran orang. Dia menafsirkan, kita juga bisa menafsirkan kok. Tapi sebelum ngomong gitu, kamu harus mengupgrade kemampuanmu, mengupgrade pengetahuanmu gitu ya. Oke, matur nuwun untuk Kang Samsul Yatim. Nah, kalau kamu punya teman Kristen, tolong tanyakan itu ikannya itu digoreng atau dibakar gitu. Ya, karena ada dua laporan yang berbeda. Aku kira cukup ya. Sekarang kita ke sini. Ke tajuk kita. Sudah aku baca semua ya sebagai bentuk penghormatanku untuk kalian semuanya, ya. Sekarang kita ke tajuk. Tapi ini sudah hampir pukul 16. Ya. Ya, kalau sempat tak jelaskan, nggak sempat di pertemuan lain. Oke. Sekarang kita cari tahu bagaimana cara Yesus itu menerima Injilnya yang katanya itu dinyatakan langsung oleh Yesus. Ya. Jadi Paulus itu, aku salah ngomong tadi ya. Bagaimana cara Paulus mendapatkan Injil yang tidak dari manusia tetapi langsung dari pernyataan Yesus? Ya. Ini sudah jelas kan di seri pertama, ini aku hapus. Ini. Jadi kalau ngaji itu, kajian itu ditulis gini, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Oh, ayatnya mana ini? Jadi aku nggak asal ngomong. Gitu loh. Kalau nanti nggak ditampilkan ayatnya, ya jadi liar dong. Pertanggungan jawab intelektualnya sulit. Tapi kalau gini kan mudah. Kalau ada salah kutip juga gampang. Kalian juga bisa mengkoreksi. Gitu loh. Orang tak tulis gini aja kadang-kadang otakmu tetap goblok. Kalau nggak goblok kan tidak menolak, menerima. Karena apa? Ini tertulis bukan tafsiran, tertulis di ini. Tertulis di sini loh. Ya. Oke, sekarang kita mengkaji ini perikopnya. Apa ini? Segala sorry lihat. Kacamata. Ya. Injil si Paulus itu dijelaskan di Roma 16 25 sampai 26, atau nanti kita lanjutkan ada yang penting itu di ayat yang ke-27 ya. Tapi sebetulnya di 26 sudah selesai. Itu perikopnya segala kemuliaan bagi Allah. Perikopnya ya, segala kemuliaan bagi Allah. Oke. Di mana itu? Roma, ini yang kemarin. Yang kedua, Roma 16 25 sampai 26. Ya. Ini waktunya tidak cukup ya. Besok aja tak jelaskan ya. Aku akan jelaskan yang 27 aja. Sebetulnya tidak berkorelasi, tapi ini penting. Justru inilah yang paling penting dalam batang tubuh sebuah agama itu ini. Aku akan menjelaskan ini aja dulu. Ya, ini besok aja tak jelaskan ya. Besok tak jelaskan. Aku akan menjelaskan ini Roma 16:27. Ya.
Dan Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmah, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Siapa Dia itu? Ini kan yang pernah aku perdebatkan ya dengan Ketua Bamak dari Jawa Barat itu, ya, yang dalam debat yang kemarin itu, ya. Yang menarik di situ adalah diksi satu-satunya Allah. Ini loh, bukan Tritunggalnya Allah. Nggak ada. Nggak ada ini. Nggak ada. Bukan oneness-nya Allah. Juga nggak ada. Ya. Jadi Paulus itu tidak menganut Tritunggal dan oneness. Yang dia anut adalah satu-satunya Allah. Nah, sekarang lu paham nggak satu-satunya itu? Ya, berarti tidak ada yang lain. Seperti mana ya? Nah ini aja, tas pinggang. Ini satu-satunya tas pinggangku. Paham? Satu-satunya tas pinggangku itu ini. Pertanyaannya, aku punya tas pinggang lain nggak? Supaya otakmu itu bisa gampang menerima kebenaran, ya, taat terhadap Alkitab, ya. Jadi Paulus itu mengatakan satu-satunya Allah, bukan Tritunggalnya Allah, bukan oneness-nya Allah. Siapa yang ngomong? Alkitab. Dia bilang begitu. Aku ini hanya menyampaikan satu-satunya Allah, bukan Tritunggalnya Allah, bukan oneness-nya Allah. Ya. Makanya aku bilang kan, Paulus itu masih memegang syahadat sema. Gitu loh. Masih memegang syahadat sema. Sema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Ada yang bilang, oh itu nggak mungkin pakai wahai, ya sudah. Pakai Adonai. Sema o Israelu Adonai Elohenu Adonai Ehad. Sudah. Ehad ya ehad. Satu ya satu, tunggal ya tunggal, bukan ketunggalan, bukan kesatuan. Nanti terus, oh beda itu ehad sama yahid, beda dari Hong Kong. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, waktu kita tidak berpihak karena aku harus segera turun ke Malang, ya. Besok kita lanjutkan. Dan ini sudah aku jelaskan. Jadi besok kita fokus ke sini. Roma 16:25-26, ya. Ini mumpung kelewatan, enggak kita enggak kita senggol, sayang. Bahkan penting dia menyatakan satu-satunya Allah, bukan Tritunggalnya Allah, bukan oneness-nya Allah. Itulah yang dipahami oleh Paulus dan ditulis dalam surat kirimannya untuk orang-orang di Roma. Ya, oke, sehingga besok kita langsung fokus ke sini. Yang 27 kan sudah. Ini ditutup 27 ini. 25 sampai 27, ya. Kita fokus ke sini besok. Oke. Sampai di sini dulu, ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi. Jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jadi bingkai iman Islammu, bagian yang terindah dalam kehidupanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetaplah saudara kita, ya, sebangsa, ya, setanah air, bersatu dalam humanisme, ya, harus kita hormati. Berikutnya juga semoga kita mendapatkan keberuntungan, ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Salam Isra untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.